Perkenalkan, nama saya Rimasari Mila Wulandari, NIM 075. Perkenalkan, nama saya Dilma Amalia Legowo, NIM 076. Perkenalkan, saya Anita Widya Astuti, NIM 081. Perkenalkan, nama saya Irma Nurhasanah, NIM 086. Perkenalkan, nama saya Tegar Desama Putra, NIM 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang camping brief antis hand sanitizer, di mana ini adalah pembersih tangan anti kuman tanpa air berbasis alkohol yang efektif membunuh kuman dengan cepat, seperti kuman flu dan diare, dan juga praktis untuk digunakan di mana saja dan kapan saja. Antis berinovasi dengan menghadirkan dua varian baru, yaitu Antis Spray Timun dan Antis Spray Jasmine Tea. Target pemasaran Antis adalah untuk semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa, karena Antis mengandung bahan-bahan yang aman untuk digunakan siapa saja. Budget yang ditawarkan mulai dari 14.000 per 55 mili sampai 37.900 per 200 mili. Varian baru ini akan diluncurkan pada 3 Juni 2020 sampai 3 Juli 2020. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat adanya inovasi baru Antis dan pasar dari produk ini untuk nasional atau untuk semua masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah brand objektif dan camping objektif. Brand objektif dari Antis ini adalah untuk menawarkan produk pembersih tangan yang inovatif, simple, dan praktis. Karena Antis hand sanitizer memiliki bentuk kemasan yang kecil yang sangat praktis dibawa kemana-mana, serta memudahkan kita untuk membersihkan tangan tanpa perlu membawa sabun dan air. Selanjutnya, untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan tangan, apalagi pada saat beraktivitas di luar rumah, seperti di tempat umum, di mana semua barang atau tempat digunakan bersama-sama dengan orang lain. Sehingga kita sangat memerlukan Antis hand sanitizer untuk membantu mencegah kuman menempel di tangan kita. Bahan dalam Antis memiliki efek long lasting untuk memberikan perlindungan dari kuman selama 2 jam. Selanjutnya adalah camping objektif, memberikan kesadaran kepada masyarakat adanya inovasi baru Antis. Ini biasanya bisa dilakukan dengan cara memposting di media sosial atau iklan di TV. Selanjutnya, industri analisis. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk Indonesia menjadi alasan kuat bagi pengusaha untuk terus mengembangkan usahanya. Dapat dilihat dari semakin banyaknya brand yang muncul. Untuk produk Antis sendiri, terjadi pertumbuhan permintaan yang sangat pesat, apalagi adanya wabah virus corona seperti saat ini. Melihat keadaan di atas, Antis hand sanitizer menghadirkan inovasi baru dengan manfaat yang lebih banyak. Ini dipilih karena hal ini dirasa memiliki peluang yang sangat besar. Untuk kedepannya, tidak hanya itu, ini juga dapat mendatangkan laba yang besar. Untuk melihat hasil analisis industri Antis di Indonesia, maka akan dilakukan analisis per faktor yang terdapat dalam Porter 5 Forces Model. Yang pertama, ada rivalry among existing competitors. Dapat dilihat melalui beberapa kriteria, antara lain industry concentration dan industry growth. Untuk industry concentration, pada industri Antis hand sanitizer belum terlalu tinggi. Hanya sedikit perusahaan yang menguasai pasar Antis di Indonesia. Industri growth pada industri Antis ini cukup tinggi. Hal ini menyebabkan kompetisi antar perusahaan Antis menjadi bertambah karena perluasan pasar yang semakin besar. 2. Bargaining power of buyers. Pembeli dalam industri Antis ini cukup besar. Hal ini yang menyebabkan konsumen memiliki daya tawar yang tinggi. Dalam hal ini, Antis memiliki banyak varian yang unik dan tekstur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, konsumen dapat dengan mudah berpindah dari satu merek ke merek yang lain.
tergantung pada selera konsumen itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa pembeli memiliki bargaining power of buyers yang tinggi dalam industri ini. Nomor 3, bargaining power of suppliers. Pemasok pada industri antis memiliki tingkat yang relatif, di mana bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat antis mudah dijangkau di Indonesia. Sehingga dengan ini perusahaan perlu mencapai harga terendah tetapi dengan kualitas bahan yang baik. Nomor 4, threat of new entrants. Pada industri antis ini relatif karena modal yang dibutuhkan cukup besar untuk perusahaan dengan skala yang besar, tetapi untuk skala yang kecil akan membutuhkan modal yang kecil. Dalam pembuatan antis ini cukup mudah karena hanya dibutuhkan pelatihan sederhana dan ketekunan dalam pembuatannya. Dapat disimpulkan dalam hal ini berdampak negatif pada industri antis karena ancaman pesaing baru yang dapat masuk relatif tinggi. Nomor 5 ada threat of substitute product or service. Dalam penjualan produk, bila perubahan harga pada produk ini atau produk antis baru lebih rendah, maka akan menyebabkan konsumen berpindah kepada produk yang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetitor analisis dari antis hand sanitizer. Ada beberapa produk yang saat ini menguasai pangsa pasar. Di antaranya, antis hand sanitizer menempati posisi 39%. Kemudian untuk Dettol Instant Hand Sanitizer Refresh menempati 32%. Kemudian untuk antiseptic gel Onomet menempati 21% dan Cash & Carry Hand Sanitizer menempati 8%. Untuk Dettol Instant Hand Sanitizer Refresh, Dettol meraih pangsa pasar 32% sebagai produk hand sanitizer. Produk yang diproduksi oleh PT Reckitt Benckiserach ini sudah terbukti keampuhannya dalam membunuh kuman. Kemasan yang tersedia dalam berbagai ukuran juga merupakan daya tarik tersendiri. Bisa digunakan untuk persediaan rumah, kantor, maupun dibawa untuk traveling atau bepergian. Untuk selain produk hand sanitizer, Dettol terlebih dahulu mengeluarkan produk sabun cuci tangan yang banyak diminati oleh konsumen. Sehingga produk sabun cuci tangan tersebut bisa memicu tingginya pangsa pasar pada produk Dettol hand sanitizer. Kemudian untuk produk aseptic gel Onomet, aseptic gel menempati pangsa pasar dengan jumlah 21%, di mana hand sanitizer tersebut berbentuk gel yang bisa digunakan sebagai antiseptik cuci tangan tanpa bilas. Produk ini sangat efektif untuk mencegah infeksi dengan kadar alkohol 70%. Juga disertai dengan bahan pelembut sehingga kulit tangan tidak terasa kering dan kasar, tidak lengket di tangan dan baunya tidak membosankan. Kemudian untuk produk Cash & Carry Hand Sanitizer, Cash & Carry Hand Sanitizer menempati pangsa pasar 8%. Kenapa 8%? Karena pada dasarnya Cash & Carry itu produk yang dikenal dengan brand produk untuk kesehatan bayi yang kemudian juga meluncurkan produk hand sanitizer berbentuk gel yang berfungsi untuk membersihkan tangan dan membunuh kuman yang menempel, serta memiliki slogan yaitu memberikan perlindungan bagi keluarga. Ini adalah gambarnya, mempunyai 3 varian. Kemudian untuk market share produk antis hand sanitizer, antis hand sanitizer diproduksi oleh Enesis Group, yaitu perusahaan anakan dari PT Herlina Indah. Khusus kategori spray hand sanitizer, saat ini Enesis telah menguasai pangsa pasar untuk kategori business to customer atau B2C sejumlah 60%. Kemudian untuk 40%-nya dikategorikan untuk pangsa pasar B2B atau business to business, seperti institusi, pembeli institusi, vendor, termasuk juga dengan rumah sakit.
Kemudian ada beberapa cara untuk memperluas market share. Yang pertama, Enesis berupaya memperkuat pangsa pasarnya di tengah ketatnya persaingan bisnis. Untuk itu, sejumlah strategi bisnis pun diusung. Yang pertama, menambah varian produk. Pada awalnya, Antis hanya memiliki 2 varian produk, yaitu varian jeruk nipis dan mentimun. Kini Antis memunculkan varian produk baru, yaitu Antis Jasmine Tea. Antis Jasmine Tea merupakan produk hand sanitizer dengan aroma teh melati yang diciptakan sebagai kesegaran baru bagi konsumen yang ingin terbebas dari kuman dan bau tidak sedap di tangan. Wangi teh melati mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena aromanya alami dan familiar sehingga cocok digunakan sehabis atau sebelum makan ataupun dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu membangun kanal pemasaran melalui platform digital. Rencananya 80% penjualan Antis dikontribusikan dari kanal modern market, yaitu kanal digital, khususnya e-commerce. Maka dari itu, Enesis akan menggandeng Tokopedia dalam memasarkan Antis hand sanitizer. Karena menurut kami, Tokopedia sedang berkembang dan banyak digunakan oleh millennials. Kemudian, untuk advertising usage-nya yang digunakan oleh Enesis Group untuk memasarkan Antis hand sanitizer yaitu ada 4. Yang pertama, mengajak karyawan untuk menjadi reseller. Mengapa? Karena dengan cara itu bisa juga menjadi peluang untuk mendorong karyawan atau keluarganya membangun jiwa wirausaha. Yang kedua, Enesis Group sedikit menggunakan media iklan di TV karena saat ini semakin sedikit orang yang menonton TV. Kalaupun menonton, mereka akan cenderung melewati iklan-iklannya dengan mengganti ke kanal TV lain. Kemudian yang ketiga, Enesis Group mengembangkan sistem SAP yaitu Enesis Smart yang berbentuk aplikasi digital yang dapat diunduh di handphone masing-masing. Bagi masyarakat yang sudah mengunduh, akan langsung mendapatkan 5.000 poin. Jika dikumpulkan, bisa ditukarkan untuk membeli token listrik, pulsa ponsel, atau belanja online. Poin bisa bertambah jika pengunduh aktif menonton video-video iklan produk Enesis Group serta memviralkannya ke orang lain. Kemudian untuk e-commerce marketplace itu ada berbagai marketplace. Beberapa di antaranya yaitu Shopee, Instagram, YouTube, Lazada, dan lain sebagainya. Dengan mengikuti perkembangan teknologi sekarang sudah zamannya serba online. Tentunya banyak masyarakat yang mengunjungi e-commerce marketplace tersebut. Ditambah lagi dengan banyaknya diskon dan promo pada setiap periode tertentu, tentunya juga akan menambah daya tarik masyarakat untuk membeli. Kemudian untuk analisis SWOT produk Antis hand sanitizer, itu ada strength, kekuatan, jangkauan distribusi yang luas. Kemudian cukup dikenal di kalangan masyarakat, produk dipesan dalam jumlah yang banyak, kemudian manfaat produk yang sudah terjamin kualitasnya, dan dilengkapi dengan berbagai ukuran kemasan yang lengkap. Kemasannya bisa dalam bentuk spray dan gel. Kemudian untuk weakness atau kelemahan dari produk Antis, permintaan pasar yang cukup besar terkadang tidak terpenuhi dengan maksimal karena keterbatasan bahan baku dan tenaga kerja. Dan jumlah varian produk hanya sedikit, baru 3 sih, dibanding dengan produk-produk lain, Antis baru mengeluarkan 3. Untuk opportunity atau peluang, dapat mengembangkan jenis produk tanpa perantara perusahaan dagang, kemudian memasarkan produk secara online, dan banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan tangan. Kemudian untuk threats-nya atau ancaman, konsumen lebih tertarik kepada produk lain dari perusahaan lain dan banyaknya pesaing dalam lingkup yang sama. Itu membuat
menjadi ancaman tersendiri bagi produk anti hand sanitizer. Di sini saya akan menjelaskan tentang target audience analysis. Target audience anti hand sanitizer kami adalah untuk semua kalangan masyarakat dari anak-anak sampai dewasa. Berdasarkan yang kelompok kami lihat, masyarakat banyak yang mengkhawatirkan kebersihan tangan mereka, khususnya sebelum makan, apalagi bagi anak-anak yang harus ekstra bersih. Biasanya orang-orang menggunakan anti hand sanitizer sebelum makan agar lebih steril dan juga setelah makan agar bau tangan mereka menjadi wangi. Di masa pandemi COVID-19 ini, penjualan anti hand sanitizer juga naik drastis. Bahkan di bulan April 2020, harga anti hand sanitizer naik hingga 3-10 kali lipat dari harga biasanya. Kini masyarakat sudah tahu bahwa menjaga kebersihan diri sangatlah penting. Dan mungkin masyarakat sudah sangat sering mendengarkan berita di televisi tentang tata cara mencuci tangan, hal-hal yang harus dilakukan setelah berinteraksi dengan orang banyak, cara memakai fasilitas umum agar tetap aman, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu Key Insight dan Strategi Overview. Bisnis pembersih tangan hand sanitizer untuk saat ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya konsumen. Pesaing-pesaing yang dihadapi saat ini adalah para industri pembersih tangan. Walaupun ide bisnis ini sudah ada di pasaran, tapi produsen antis dan hand sanitizer tetap bisa memberikan sentuhan inovasi pada kemasan ataupun berbagai aroma yang lebih segar yang disukai oleh masyarakat berbagai kalangan agar tidak membosankan untuk dipakai secara berkelanjutan. Dengan menggunakan hand sanitizer atau anti sesuai dengan prosedur, masyarakat bisa mencegah bakteri atau kuman yang terdapat pada tangan. Keunggulan antis dan hand sanitizer adalah mudah dibawa kemana-mana dengan ukuran yang praktis sehingga tidak menyulitkan seseorang untuk membawanya kapanpun dan dimanapun. Antis hand sanitizer digunakan sebagai pengganti sabun dan sangat disarankan digunakan untuk kita yang sering bepergian keluar rumah agar tidak repot membawa sabun atau mencari air terlebih dahulu saat kita ingin mencuci tangan. Pada saat ini, masyarakat sudah tahu bahwa menjaga kebersihan diri sangatlah penting, dan mungkin masyarakat juga sudah sangat sering mendengarkan berita di televisi tentang cara mencuci tangan, hal-hal yang harus dilakukan setelah berinteraksi dengan orang banyak, cara memakai fasilitas umum agar tetap aman dan bersih, dan masih banyak yang lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang percentage of budget. Percentage of budget yaitu adalah pembagian dari total budget yaitu 201 miliar rupiah ke beberapa media yang akan kita jadikan sarana untuk beriklan. Nah, media-media tersebut yaitu adalah televisi, internet, radio, koran, dan majalah. Masing-masing media mendapatkan bagian yaitu televisi 72%, internet 10%, radio 6%, koran 4%, kemudian majalah 8%. Di sini yang mendapatkan porsi paling banyak yaitu televisi. Kenapa televisi mendapatkan porsi yang paling banyak? Karena televisi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dibanding media-media lain. Contohnya seperti internet, di beberapa daerah koneksi internet bahkan masih belum dijangkau, jadi belum bisa dinikmati oleh beberapa masyarakat. Kemudian radio, koran, dan majalah semakin lama semakin ditinggalkan oleh masyarakat karena beralih ke internet ini tadi. Lalu berikutnya adalah flowchart. Di sini terdapat tabel. Tabel ini merupakan jadwal tayang dari iklan tadi yang di budget. Jadi misalkan televisi itu tayangnya selama periode Januari sampai April, tayangnya full, artinya tidak ada jeda ya. Jadi dari awal bulan Januari sampai akhir April.
Kemudian yang bagian internet juga sama, full. Lalu radio hanya 2 minggu di awal bulan. Jadi Januari di 2 minggu awal bulan, Februari juga sama, Maret, April. Kemudian majalah juga sama di 2 minggu awal setiap bulannya. Untuk koran hanya tayang 1 kali setiap bulannya. Lalu kita masuk di televisi. Jadi tujuan beriklan di televisi yaitu meningkatkan perhatian kepada brand anti-hand sanitizer dari penonton televisi. Strateginya yang dilakukan yaitu menayangkan iklan pada jam prime time. Jam prime time di sini tidak selalu di jam 6 sore sampai jam 10 malam, karena bisa saja jam prime time itu tayang misalnya siang karena ada acara yang menarik penonton, misalkan sepak bola atau konser atau apapun yang bisa menarik penonton yang banyak. Intinya jam prime time itu jam yang penonton televisi itu sangat banyak sekali. Kemudian TV channelnya itu pembagiannya yaitu Trans TV 12%, Trans 7 9%, Global TV 8%, Net 8%, RCTI 7%, SCTV 8%, Antv 7%, MNCTV 7%, dan yang terakhir Metro TV 6%. Kemudian ini budget yang dikeluarkan untuk beriklan di televisi yaitu 144 miliar 720 juta rupiah dengan impresi 184 juta 334.281. JRPS-nya 312 dan periode tayangnya mulai Januari sampai April seperti yang di flowchart ini. Kemudian internet, goalnya tujuannya yaitu untuk mendekatkan hubungan antara produsen dengan konsumen. Strateginya yaitu membuat account dan memasang iklan di media sosial. Lalu menayangkan iklan di search engine. Untuk platformnya, sosial media yaitu adalah Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Kemudian untuk search engine yaitu Google dan Yahoo. Nah, untuk budgetnya yang dikeluarkan masing-masing media sosial, Instagram 3 miliar, Facebook 3 miliar sama, lalu Twitter 2 miliar, YouTube 5 miliar, jadi totalnya 13 miliar. Impresinya seperti ini. Instagram 133 jutaan, Facebook 142 jutaan, Twitter 41 juta, dan YouTube 182 jutaan. Periode tayangnya sama, mulai awal Januari sampai akhir April. Lalu untuk search engine, yaitu Google dan Yahoo, budget yang dikeluarkan Google 4 miliar 100 juta dan Yahoo 3 miliar, jadi totalnya 7 miliar 100. Nah, kalau ditotalkan ini 13 miliar ditambah 7 miliar 100, yaitu jadi ini 20 miliar 100 juta. Terus impresinya ini Google 231 jutaan, Yahoo 122 jutaan, dan periode tayangnya mulai awal Januari sampai akhir April. Lalu radio, goalnya hampir sama seperti televisi, meningkatkan perhatian pada brand anti-hand sanitizer dari pendengar radio. Strateginya juga sama, yaitu menayangkan iklan pada jam prime time, yaitu jam yang penontonnya sangat banyak. Untuk radio channel yang akan dipasang iklan antis yaitu Prambors 21%, Hard Rock FM 18%, Cosmopolitan FM 17%, Jak FM 14%, Hits FM 15%, dan Trax FM 15% juga. Lalu budget yang dikeluarkan untuk memasang iklan di radio yaitu 12 miliar 60 juta.
dengan impresi 74.771.568 dengan JRPS 184 dan periode tayang mulai awal Januari sampai akhir April. Lalu koran, goalnya juga sama, yaitu meningkatkan perhatian pada brand hand sanitizer dari pembaca koran. Strateginya yaitu memasang iklan pada berita yang sedang trending atau sedang hangat-hangatnya. Karena biasanya berita yang sedang hangat-hangatnya ini dibaca oleh banyak orang. Jadi kemungkinan besar iklan hand sanitizer juga dilihat oleh pembaca koran. Lalu koran yang akan dipasang iklan yaitu Kompas 31%, lalu Seputar Indonesia 24%, Jawa Pos 28%, Suara Merdeka 9%, dan Kedaulatan Rakyat 8%. Budget yang dikeluarkan yaitu masing-masing Kompas sesuai persentase. Kompas 2.492 jutaan, Seputar Indonesia 1.929 jutaan, Jawa Pos 2.251 jutaan, Suara Merdeka 723 jutaan, dan Kedaulatan Rakyat 643 jutaan. Jadi totalnya yaitu 8.040 juta rupiah. Impresinya 52.712.448 dengan JRPS 121. Penayangannya yaitu awal Januari hingga akhir April. Lalu yang terakhir adalah majalah. Goalnya juga hampir-hampir sama, yaitu meningkatkan perhatian pada brand hand sanitizer dari pembaca majalah. Strateginya yaitu memasang iklan pada kabar dan gosip selebriti yang sedang trending, hampir sama seperti yang di koran. Newspaper ini salah. Magazine brand atau brand majalah yang akan dipasang yaitu Femina 44%, Cosmopolitan 36%, dan Gadis 20%. Lalu budget yang dikeluarkan untuk memasang iklan di majalah-majalah ini yaitu Femina 7.075 jutaan, Cosmopolitan 5.788 jutaan, lalu Gadis 3.216 jutaan. Jadi totalnya 16.080 juta rupiah. Impresinya 92.623.945 dengan JRPS 210 dan penayangan awal Januari hingga akhir April. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang measurement indicators-nya dari beberapa channel yang ada di sini seperti TV, print, search, digital, social, sama out of home. Untuk TV sendiri menggunakan measurement dari GRPS dan reach. GRPS itu sendiri merupakan pengukuran yang biasa digunakan di periklanan, mengukur dampak dari dilakukannya periklanan tersebut. Kalau untuk reach sendiri, menghitung jumlah orang yang melihat iklan kita setidaknya sekali. Reach membantu untuk mengetahui berapa banyak orang yang sudah terekspos dari iklan atau pemasaran kita tersebut. Selanjutnya print menggunakan pengukuran reach juga sama kayak yang TV tadi. Selanjutnya search. Jadi search di sini menggunakan measurement CPC dan VCR. Untuk CPC sendiri itu kepanjangannya cost per click. Jadi tuh ketentuan periklanan berbayar di mana pengiklan membayar sejumlah biaya kepada publisher untuk setiap klik di suatu iklan. Untuk VCR sendiri, VCR disebut dengan video completion rate. Jadi pengukuran rate di mana tayangan video digital kita diputar hingga 100 kali. Selanjutnya digital menggunakan measurement reach, CPC, dan VCR. Untuk sosial
menggunakan pengukuran ER dan CTR. ER sendiri engagement rate, yang merupakan persentase orang-orang yang melihat konten atau iklan kita tersebut. Selanjutnya CTR click-through rate, merupakan rasio pengguna yang mengklik tautan tertentu dengan jumlah total pengguna yang melihat halaman email atau iklan. Untuk out of home sendiri atau OOH, menggunakan pengukuran foot traffic in stores and on website. Selanjutnya, Appendix 1A. Appendix 1A ini berisi tentang penjualan tahunan brand hand sanitizer terkenal. Jadi di sini saya mengambil 4 brand, yaitu Antis, Dettol, Aseptic, dan Carex. Untuk Antis sendiri bisa dilihat di sini 32%, Dettol 25%, Aseptic 20%, dan Carex 23%. Itu untuk penjualan tahun 2019. Selanjutnya Appendix 1B berisi tentang pengeluaran media oleh Dettol. Dettol mengeluarkan sebanyak 54% untuk TV, 20% untuk internet, 9% untuk radio, 4% untuk koran, 13% untuk majalah. Selanjutnya, Appendix 1C. Di Appendix 1C ini berisi tentang pengeluaran media oleh Aseptic. Aseptic sendiri mengeluarkan 49% untuk TV, 20% untuk internet, 11% untuk radio, 8% untuk koran, dan 12% untuk majalah. Selanjutnya Appendix 1D. Appendix 1D berisi pengeluaran media oleh Carex. Carex sendiri untuk pengeluarannya untuk TV sebesar 57%, untuk internet 20%, radio 12%, koran 8%, dan majalah 3%. Selanjutnya Appendix 2A. Berisi Antis Media Mix tahun 2019. Jadi di sini ada beberapa kategori media, ada TV, internet, radio, koran, dan majalah. Jadi uang yang dikeluarkan oleh Antis untuk beriklan di TV, internet, radio, koran, dan majalah itu sebesar 201 miliar rupiah. Untuk TV sendiri, Antis mengeluarkan sebesar 72%, totalnya tuh 144 miliar 720 juta. Untuk internet sendiri, Antis mengeluarkan sebesar 10%, yaitu jumlahnya 20 miliar 100 juta rupiah. Untuk radio, Antis mengeluarkan sebesar 6%, yaitu 12 miliar 60 juta rupiah. Untuk koran, Antis mengeluarkan sebesar 4%, yaitu 8 miliar 40 juta rupiah. Untuk majalah sendiri, Antis mengeluarkan sebesar 8%, yaitu 16 miliar 80 juta rupiah. Jadi semuanya tadi udah ditotal sebesar 201 miliar rupiah. Selanjutnya untuk Appendix 2B, ini pengeluaran Antis di TV. Pengeluaran Antis di TV sendiri ini untuk Trans TV mengeluarkan sebesar 12%, untuk Trans 7 mengeluarkan 9%, untuk Global TV sendiri mengeluarkan sekitar 8%, untuk Net TV 8%, RCTI 7%, SCTV 8%, Antv 7%, MNC TV 7%, dan Metro TV 6%. Jadi itu semuanya di total ada 72%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu.